Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Zakaifat Berkisah. Hari ini saya akan bercerita tentang sahabat Rasulullah SAW yang pernah menjadi sebagai khalifah dan kita kenal sebagai khalifah pertama. Inilah dia kisah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW pernah berkata, "Seandainya aku diperbolehkan memilih seorang kekasih selain Tuhanku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid, melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar." Kisah ini akan saya mulai dari kelahiran Abu Bakar. "Kelak jika melahirkan bayi laki-laki lagi, aku akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah." Ummu Khair tegas mengucap nazarnya. Saat itu tepat tahun 573 Masehi. Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru, seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair. Oleh karena nazarnya itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah. Artinya adalah hamba Ka'bah. Selain karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik. Kala itu Ummu Khair ibunda Abdul Ka'bah telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki. Namun semua bayi laki-laki itu meninggal. Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sakar. Ia berasal dari keturunan suku Quraisy. Sementara itu ayahnya bernama Utsman bin Amir. Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Kuhafa. Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah SAW, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Artinya adalah hamba Allah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir, bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, bin Ka'ab bin Luwai bin Galif al-Quraisy at-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar, panggilan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hal itu karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia. Sosoknya menyenangkan, ia suka membantu sesama, ia pun jujur dalam setiap perkataan dan pergaulannya. Sikapnya selalu tenang sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan. Dan mengenai pergaulannya ini, Aisyah putri Abu Bakar pernah bertutur, "Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras, baik pada masa jahiliyah maupun saat dan setelah Islam disyariatkan. Padahal waktu itu penduduk Mekah umumnya hanyut dalam pesona khamar dan mabuk-mabukan." Abu Bakar sendiri pernah ditanya tentang khamar yang memabukkan itu. "Apakah engkau pernah meminum khamar pada masa jahiliyah?" "Aku berlindung kepada Allah," jawab Abu Bakar santun. Lantas orang itu bertanya, "Mengapa?" Abu Bakar pun menjawab dengan tegas, "Aku menjaga dan memelihara kehormatanku. Meminum khamar akan menghilangkan kehormatanku." Demikianlah teguhnya Abu Bakar mempertahankan kehormatan dari kejahiliahan masyarakat Mekah saat itu. Saat kecil, Abu Bakar tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah. Yang membedakannya adalah karakter. Sejak kecil Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur dan lemah lembut. Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya. Setelah dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Abu Bakar adalah seorang pedagang disiplin. Sifat ini pula yang membuat usaha dagangnya semakin berkembang. Sehingga Abu Bakar pun menjadi pengusaha yang kaya raya. Namun walaupun berlimpah harta, Abu Bakar tidak pelit. Ia sangat dermawan. Lantas, bagaimana ya menurut Rasulullah SAW tentang Abu Bakar? Mau tahu? Baiklah, kita lanjut lagi
ke kisah berikutnya tentang bagaimana pendapat Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar. Usia remajanya baru menjelang. Memasuki usia pancaroba itu, ada kebiasaan yang dilakukan Abu Bakar. Ia senang duduk berlama-lama bersama para penganut Hanifiyah. Hanifiyah adalah ajaran agama lurus warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Bakar selalu tekun menyimak ucapan-ucapan mereka. Namun, penganut Hanifiyah yang soleh itu hanya mempelajari ilmu tersebut hanya untuk diri mereka sendiri. Lantas, kala itu Abu Bakar berpikir, siapakah kelak sosok lain yang bisa menggantikan posisi mereka? Suatu saat mereka pasti uzur dan meninggal. Abu Bakar lantas tidak kenal lelah mencari kebenaran. Ia pun memperhatikan bagaimana pribadi sahabatnya, Muhammad. Ia melihat banyak kesamaan antara pengikut Hanifiyah dengan akhlak Muhammad, sahabatnya itu. Hari istimewa pun tiba. Ia mendengar kabar bahwa sahabat karibnya Muhammad memperoleh wahyu. Muhammad mendapat amanah untuk mengemban risalah dari langit. Abu Bakar pun bergegas menemui Muhammad dan bertanya, "Wahai Muhammad, benarkah apa yang dikabarkan masyarakat Quraisy? Benarkah engkau telah merendahkan akal mereka dan mengafirkan para orang tua dari mereka karena mereka menyembah patung-patung itu?" Dengan penuh ketenangan, Muhammad yang saat itu telah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah nabinya. Dia mengutusku untuk menyampaikan ajarannya. Demi Allah, aku mengajakmu wahai Abu Bakar. Sembahlah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Janganlah engkau sembah sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menyeru dan mengajakmu untuk berjanji agar senantiasa taat kepadanya." Tanpa pikir dua kali, Abu Bakar langsung mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ia pun sekaligus menyatakan penolakannya terhadap berhala. Ia berteguh diri menegakkan kebenaran Islam sebagai keyakinannya. Setiap aku mengajak seseorang untuk masuk Islam, selalu ada tanya dan keraguan pada diri mereka. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar. Ia tidak menunjukkan rasa keraguan sedikit pun. Ujar Rasulullah SAW memuji keislaman Abu Bakar. Pada satu kesempatan, ketika Rasulullah SAW duduk bersama beberapa sahabat, tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Seketika itu pun Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang suka melihat Atik atau orang yang terbebas dari api neraka, lihatlah Abu Bakar." Sejak saat itu Abu Bakar pun terkenal dengan julukan Atik. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menilai Abu Bakar sebagai pribadi yang selalu terdepan dalam kebaikan, keyakinan, dukungan, maupun kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Untuk itu, Rasulullah SAW pun memberi kehormatan lain kepadanya. Beliau menyematkan gelar kepada Abu Bakar sebagai As-Siddiq atau yang benar. Julukan As-Siddiq semakin melekat pada Abu Bakar sejak peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu, sekelompok orang musyrik mendatangi Abu Bakar dan bertanya, "Apa pendapatmu mengenai cerita perjalanan Muhammad tadi malam ke Baitul Maqdis?" Lantas dengan tegas Abu Bakar menjawab, "Kalau Muhammad yang mengatakannya, sungguh dia benar. Kalau Muhammad mengatakan hal lain yang lebih banyak tentang kabar dari langit pun, aku pasti akan membenarkannya. Aku percaya pada semua perkataannya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Sejak itulah julukan As-Siddiq kian melekat pada diri Abu Bakar. Kemudian, julukan apa lagi ya yang disematkan kepada Abu Bakar? Kalau penasaran, sampai ketemu lagi di kisah berikutnya. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum. Semoga kalian semua suka. Dan insya Allah bertemu lagi di kisah berikutnya masih tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.